Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik. Di sore kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar dari teman-teman. Masalah berapa lama saya bisa beraktivitas setelah saya mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan yang sudah mensubscribe juga saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya doakan semoga diberi kesehatan selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit, dan yang masih mengalami penyakit asam lambung semoga cepat diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di share ya teman-teman, dan jangan lupa juga di subscribe karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk berlanjut lagi, berkembang lagi video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, video ini tolong disimak sampai habis, jangan di skip, biar teman-teman bisa sharing di video ini ya teman-teman, buat sepengalaman saya. Dan saya juga mau kasih tahu buat teman-teman di sini ini, saya berkali-kali memberitahu buat teman-teman ya, saya ini bukannya siapa-siapa, bukan seorang dokter atau ahli psikolog atau ahli penyakit dalam ya. Saya ini hanya orang biasa, sama seperti teman-teman orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung selama beberapa tahun. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut di video ini, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dan yang sudah mensubscribe juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Masalah pertanyaan dari teman kita yang ada di kolom komentar, berapa bulan saya disebut bapak bisa beraktivitas kembali setelah terpuruk dalam penyakit asam lambung ini. Oke teman-teman, setelah bertahun 2 tahun saya terkena penyakit asam lambung yang anxiety psikosomatik, saya 3 tahun ya yang saya terkenanya, itu hampir 3 tahun teman-teman. Dan masa penyembuhannya saya ini, selama penyembuhan saya tanpa obat, tanpa herbal, saya itu boleh dikatakan 3 bulan udah ada perubahan. Bukannya udah sembuh, maksudnya udah ada perubahan dari awal sampai sekarang ini ya teman-teman. Awalnya saya itu mengikuti mentor saya tanpa obat, tanpa herbal. Saya tetap menjaga 3P ya teman-teman. 3P nya pola makannya teman-teman. Saya itu pola makannya itu makan secara teratur, itu saya terapkan dari awal. Makan saya itu biasa orang normal itu makannya sehari 3 kali. Kalau saya waktu itu sedang mengalami penyakit asam lambung, makannya juga tidak bisa banyak, dan makannya juga kurang nikmat lah disebut gitu. Jadi saya makan sekedarnya. Pagi saya sarapan itu paling 2-3 suap, yang penting saya udah kena nasi, minum air putih hangat, dan nanti makan lagi 2 jam kemudian, mau lapar mau enggak saya, yang penting saya makan lagi 2-3 suap lagi. Itu satu hari saya makan itu bisa berapa kali, bisa 5 kali 6 kali ya teman-teman. Itu selama 1 bulan itu saya kayak gitu teman-teman, makannya dan minumnya juga saya ini, minumnya saya juga saya jaga. Saya minum air putih hangat,
air putih ya teman-teman. Dan sekali-sekali saya selingin minum air putih hangat manis untuk menambah energi dan gizi glukosa kita yang turun ya teman-teman. Jadi saya selingin minum air putih hangat manis, dan selainnya saya minum itu satu hari saya jaga paling sedikit itu 8 gelas saya minum air putih. Lebih, kadang-kadang pasti lebih saya minum. Jadi di saya 1,5 jam atau 2 jam saya minum 1 gelas, nanti saya minum lagi. Itu selama 1 bulan itu makan saya sama minum saya itu saya atur ya teman-teman. Terus pola pikirnya, tadi pola makan, pola minum, sekarang pola pikirannya saya jaga teman-teman. Saya udah mulai merancang pikiran saya itu, saya jaga benar-benar ya. Saya tidak memikirkan penyakit sebisa saya nggak mau mikir-mikir yang negatif-negatif. Saya mau berpikir yang positif. Saya pengen sembuh, itu tekad saya waktu itu teman-teman. Makanya saya tuh berpikir yang positif-positif aja. Saya melakukan hobi-hobi saya walaupun waktu itu cuma di sekitaran di dalam rumah ya teman-teman, karena saya belum bisa kemana-mana. Tapi pikiran saya itu saya jaga ya pada waktu itu. Dan pola hidupnya juga teman-teman, pola hidup saya itu saya jaga olahraga setiap pagi. Saya bangun tidur pertama awal saya nggak bisa keluar ya teman-teman, karena sangat lemah dan tidak bisa, takut waktu itu, masih takut ya. Jadi sekitaran rumah saya, paling saya dari dapur ke depan rumah, dari kamar, cuma gitu-gitu aja teman-teman. Sehari 2 hari sudah bisa. Saya baru keluar rumah itu cuma di halaman teman-teman, dari dalam ke halaman, saya balik lagi ke dalam lagi, sampai beberapa hari kayak gitu ke halaman. Dan setelah seminggu lebih saya baru bisa keluar, tetap di halaman, saya muter-muter di halaman teman-teman. Itu juga setiap pagi. Saya juga nggak rutin berjemur selagi masih ada panas ya teman-teman. Itu saya paling sedikit 15 menit 20 menit sampai setengah jam kadang-kadang saya berjemur setiap hari. Kalau ada panas itu saya berjemur, olahraga, berjemur. Selang 1 bulan sudah agak enakan, itu saya baru keluar dari halaman sampai depan perumahan. Di depan rumah saya ada perumahan, nah saya ke depan. Tapi saya itu juga nggak berani sendiri teman-teman. Saya sama anak saya, pertama anak saya yang gede saya ajak buat nemenin, kadang-kadang buat megang. Nah, itu kan saya masih lemas, masih sering seloyongan lah, sempoyongan kayak gitu, masih kayak orang naik perahu di tengah lautan kayak gitu teman-teman. Kadang-kadang suka kayak gitu. Saya latih jalan saya sedikit-sedikit. Pertama 100 meter, 200 meter, 300, sampai saya bisa muterin komplek perumahan dekat rumah saya puterin. Itu jarak 2 bulan itu. Jarak 2 bulan makan saya udah enak. Maksudnya belum normal ya teman-teman, tapi udah makan itu enak, nggak kembung, nggak mual. Minumnya tetap saya jaga, pikirannya tetap saya jaga, olahraga terus. Itu udah mulai ada perubahan teman-teman, ada peningkatan buat saya waktu itu di 2 bulan itu. Nah saya nggak puas gitu, saya lanjutin terus lagi teman-teman. Di ketiga bulannya itu makan saya tuh sudah berkurang ya teman-teman. Tadinya 6 sampai berapa kali sehari, sekarang 4 kali, kadang 5 kali teman-teman saya makannya udah. Tapi udah agak banyak, dulu cuma 2 suap atau 3 suap. Dan di menjelang 3 bulan itu makan saya udah banyak teman-teman, udah bisa. Tapi saya belum berani makan pantangan, makanan yang bersantan, yang berminyak, apalagi pedas. Makanan saya itu ya sayur bening, tahu, tempe juga saya makan teman-teman, masih makan ya seputar yang bukan pantangan lah. Kalau yang masih pantangan saya belum berani teman-teman waktu itu. Yang penting asal enak aja di mulut teman-teman. Dan saya sering buah-buahan juga, pepaya,
Yang sering sekali itu saya buat ini teman-teman, labu siam yang kecil itu kalau pagi atau pagi sama malam bangun tidur itu saya ngerebus labu siam yang kecil, dibersihin, cuci, direbus sampai mateng, sampai empuk ya. Itu buat ngademin perut saya kalau pagi, dan malamnya juga mau tidur kadang-kadang saya kayak gitu teman-teman. Karena saya tuh sore sebelum maghrib itu udah makan. Nah pas mau tidur itu kadang-kadang suka lapar atau habis maghrib gitu, saya ngerebus labu siam untuk ngademin perut kayak gitu teman-teman. Di jarak 3 bulan itu saya ada perubahan yang sangat pesat lah, ibarat kata buat saya itu udah alhamdulillah ya teman-teman. Saya udah bisa keluar jalan, bisa naik sepeda motor teman-teman. Dan itu juga waktu itu saya udah bisa aktivitas kerja. Kebetulan waktu itu tahun 2021 awal lagi musim-musimnya pandemi ya teman-teman. Saya disuruh masuk sama bos saya ini kerja, tapi nggak full. Alhamdulillahnya itu nggak full saya kerja. Itu sehari kerja, sehari libur. Pertamanya sehari kerja, sehari libur. Itu dalam waktu beberapa bulan, sampai 3 atau 4 bulan kayak gitu teman-teman. Dan masuknya juga jam 8 pagi sampai jam 12 setengah hari teman-teman. Itu sangat alhamdulillahnya saya kebantu dengan adanya ya sebenarnya sih gimana ya, nggak enak juga ya, karena ya alhamdulillah jadi saya bisa bekerja aktivitas, bisa menghasilkan rupiah biar kata tapi alhamdulillah saya dikasih gaji full sebulan sama bos saya gitu. Saya kebantu di situ ya teman-teman. Nah dan beberapa bulan saya bisa bekerja sehari masuk sehari enggak, sehari masuk sehari enggak. Nah setelah 3 bulan 4 bulan kalau nggak salah waktu itu saya masuk setiap hari, tapi tetap masuknya jam 8 sampai jam 12 atau jam 1 paling sore pulang, karena nggak ada anak sekolah, belum ada anak sekolah, masih online ya teman-teman. Itu alhamdulillah saya bisa ya, walaupun jalan awal-awalnya ya masih sempoyongan bawa sepeda motor ya teman-teman, tapi saya paksain karena saya pengen bisa gitu, pengen sembuh, dan saya juga harus bisa usaha sampai beraktivitas untuk mencari sesuap nasi untuk anak istri saya ya teman-teman waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu saya jalanin itu ya yang namanya sensasi atau dampak itu datang hadir itu pasti ada teman-teman. Apalagi yang namanya pagi habis mandi dingin kena angin, itu hampir tiap pagi itu saya bawa sepeda motor itu sempoyongan ya teman-teman. Hampir setiap pagi yang saya rasain. Kadang di rumah enak, habis sarapan udah minum, udah makan, udah minum, jalan di tengah jalan kena angin dingin, ada lagi sensasi pikiran yang gak enak. Kadang-kadang saya sampai campur selawatan untuk menghilangin supaya pikiran yang nggak ada sensasi lah gitu, menghilangin pikiran yang mikirin penyakit terus ya teman-teman. Selama 4 bulan 5 bulan saya kerja, alhamdulillah gitu, lambung saya lama-lama makin membaik, dan dalam jangka beberapa bulan kemudian saya tuh makannya udah normal, sehari udah 3 kali ya teman-teman. Itu di 6 bulan atau 7 bulan ya, makan saya udah 3 kali satu hari. Dan itu saya tetap bawa bekal dari rumah. Di situ saya alhamdulillah lambung saya udah nggak ada mual, nggak ada kembung gitu. Paling yang namanya seloyongan ya, sensasi yang datang ada, tapi saya nggak pikirin lah teman-teman, karena saya udah mulai menerapi untuk kesembuhan saya, untuk mempunyai rasa cuek atau masa bodoh ya teman-teman masalah penyakit ini. Jadi saya lupain lah masalah penyakit, karena tekad saya tuh pengen sembuh, pengen sehat lagi seperti dahulu,
walaupun nggak bisa kayak dulu, yang penting bisa normal lah beraktivitas seperti layaknya orang-orang yang sehat gitu, bisa bekerja, mencari uang buat anak istri juga. Ya alhamdulillah saya terusin gitu sampai saya sembuh total ini, sampai 1 tahun 8 bulan lebih lah, 9 bulan itu saya sudah mulai makan yang pantangan di 8 bulan 9 bulan, seperti pedas, asem, tapi asemnya nggak asem juga ya, asem sayur asem gitu, sayur santan, nasi padang saya udah bisa makan waktu itu teman-teman di Ambang 8 bulan 9 bulan. Itu yang saya alami dan perkembangan saya dari saya mulai 0 sampai saya sembuh total selama 1 tahun di 2001 awal sampai akhir. Itu saya di setahun sembuh total normal seperti biasa sampai kayak gini teman-teman, sampai saat ini ya teman-teman. Ya kambuh lagi pernah nyoba juga teman-teman, pernah rasain juga, karena ya namanya orang sakit bertahun-tahun terus sembuh, udah sembuh saking gembiranya ya teman-teman, lupa lalai lagi dan ada lagi datang kambuh ya teman-teman waktu itu. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun, tahun 2002 kesini ini, selama tahun 2002 nggak ada sensasi ada yang datang atau kambuh lagi ya teman-teman. Alhamdulillah, saya mudah-mudahan sampai terusnya sampai kayak gini, sampai saya bisa memberi motivasi buat teman-teman lah, buat sharing buat teman-teman ya, buat nemenin teman-teman yang lagi sedang terkena penyakit asam lambung untuk supaya sembuh juga seperti saya, dan bisa sembuh dan bisa mencontoh. Ya kalau teman-teman mau contoh seperti saya, tanpa obat tanpa herbal seperti saya, untuk menjalani 3P yang benar yang baik, itu bakalan bisa teman-teman bisa sembuh. Kenapa saya bilang bisa sembuh? Karena yang saya mengalami ini semua dan saya menjalani ini semua, saya bisa sembuh ya karena kegigihan saya menjalani 3P-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di sini aja ya, sampai di sini aja nih, mendung gelap, videonya gelap ini saya pakai lampu ya teman-teman, karena cuacanya lagi mendung mau turun hujan. Ini itu sharing saya selama saya awal dari pertama penyembuhan sampai saya sembuh, cerita saya dari situ ya teman-teman. Apabila bermanfaat, apabila teman-teman mau niruin cara saya sembuh itu ya monggo silakan, saya nggak rugi, malah saya seneng. Apalagi kalau teman-teman sampai sembuh total kayak saya juga ikut gembira ya teman-teman. Tapi ya kalau teman-teman nggak mau ikutin ya nggak apa-apa, saya juga nggak rugi ya teman-teman. Sembuh itu juga yang untung ya teman-teman sendiri ya, tidak sembuh juga yang rugi teman-teman sendiri ya. Itu saya cuma sharing aja dan saya cuma ngasih jalan aja ya teman-teman. Dan kayaknya sampai di sini aja video saya nih, udah jam 3:30 juga, mau keluar sekolah karena juga mendung. Saya doakan buat teman-teman yang sedang, doa saya nih buat teman-teman yang lagi mengalami penyakit asam lambung ini, semoga cepat diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti semuanya ini biar cepat sembuh dan normal lagi seperti biasa, bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya teman-teman. Dan doa juga buat saya, doakan saya juga buat saya, semoga saya dikasih kesembuhan terus, kasih kuat terus, dikasih bisa bermotivasi buat teman-teman yang sedang gundah gulana, bisa sharing juga ya buat teman-teman. Ini jawaban saya, ini pengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini. Oke, saya akhiri aja video saya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.